Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sabrina Tabrizia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai variabel. Variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi, pengertian yang menggambarkan adanya variasi. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara mengidentifikasikan pada suatu aspek sehingga memungkinkan untuk dapat diamati atau diukur. Kemudian ada variabel penelitian, dikarenakan penelitian sosial pada dasarnya merupakan usaha mencari hubungan di antara variabel-variabel, maka atribut apapun juga yang tidak bervariasi tidak dapat dijadikan objek penelitian karena tidak akan dapat dicari hubungannya dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya, identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing. Berikutnya, jenis-jenis variabel. Yang pertama ada variabel tergantung, variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, membesar mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain termaksud. Peneliti mengamati apa yang terjadi pada variabel tergantung apabila variabel bebas berubah. Selanjutnya ada variabel bebas, yaitu suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Variabel ini dipilih dan sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efeknya terhadap variabel lain dapat diamati dan diukur. Untuk penelitian korelasional, di mana peneliti tidak memanipulasi variabel bebas, biasanya digunakan istilah prediktor dan kriterium untuk variabel tergantung. Kemudian ada variabel kontrol atau kendali, yaitu variabel bebas yang efeknya terhadap variabel tergantung dikontrol oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral. Variabel bebas yang semula dibiarkan bervariasi, kini dibatasi sehingga variasinya minimal atau hilang sama sekali. Contoh, mengambil subjek yang sama seperti wanita semua, usia 25 tahun semua, dan lain-lain. Berikutnya ada variabel moderator, yaitu variabel bebas bukan utama yang juga diamati oleh peneliti untuk menentukan sejauh mana efeknya ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas utama dan variabel tergantung. Variabel moderator selalu berupa variabel kategorikal atau klasifikasi. Pengikut sertaan variabel moderator didasari asumsi bahwa masing-masing kategori memiliki efek berbeda terhadap variabel tergantung. Contoh jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang terakhir ada kovariabel, suatu bentuk variabel bebas yang diperlakukan sebagaimana memperlakukan variabel moderator, namun tidak berupa kategori, melainkan berupa variabel kontinu. Untuk dapat diperlakukan sebagai kovariabel, suatu variabel bebas harus sudah diketahui memiliki hubungan linier dengan variabel tergantung dan diikut-sertakan dalam desain agar kecermatan analisis tetap terjaga. Contohnya IQ. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai manipulasi. Dalam suatu eksperimen, memungkinkan kita untuk menarik suatu kesimpulan kausal mengenai suatu perilaku. Bila perilaku mengalami perubahan seiring dengan perubahan anteseden, dapat dikatakan bahwa kondisi anteseden tersebut menjadi penyebab perubahan perilaku. Kemudian ada variabel-variabel dalam eksperimen, yaitu yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas, kemudian ada variabel dependen atau variabel tergantung, dan yang ketiga ada variabel ekstern yang tidak diketahui, tidak diharapkan. Variabel bebas merupakan dimensi yang dimanipulasi secara sengaja oleh eksperimenter. Kondisi anteseden yang dipilih untuk divariasikan.
merupakan nilai-nilai yang ditetapkan oleh eksperimenter, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain dalam eksperimen. Selanjutnya ada variabel tergantung, bentuknya adalah respon atau reaksi terhadap variabel bebas. Perilaku tertentu yang diharapkan mengalami perubahan sebagai akibat dari berubahnya variabel bebas. Diperlukan suatu pengukuran yang objektif untuk mengetahui perubahan variabel tergantung tersebut. Berikutnya, variabel-variabel lain. Dalam suatu eksperimen, dimungkinkan adanya variabel yang sebenarnya ikut mempengaruhi variabel tergantung, yaitu yang disebut extraneous variable atau variabel ekstern. Sekian penjelasan variabel dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.